Ratusan warga desa Mojoyo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengeroyok 5 orang yang mengaku petugas debt collector dari sebuah perusahaan pembiayaan. Sebelumnya 6 orang tak dikenal mendatangi seorang warga pemilik mobil pickup. Namun salah satu pelaku tanpa izin membawa pergi mobil pickup dan kemudian diteriaki maling oleh pemiliknya. Warga langsung mengejar dan menangkap pelaku pembawa mobil pickup serta langsung diserahkan ke Polsek Mojosari. Sementara 5 orang lainnya babak belur dihajar massa karena sempat mencoba kabur menggunakan sebuah minibus. Tahu Pak, soalnya saya posisi ada di warung, terus ada mobil Avanza hitam, Bu. Pokoknya warna hitam. Terus? Nah, ini terus di orang turun satu, Dibawa mobil ini? Iya, dibawa terus yang punya bilang maling, akhirnya saya kejar. Kini ke-6 pelaku dalam pemeriksaan di Mapolres Mojokerto. Polisi juga menyita mobil yang digunakan para pelaku dan mobil pickup yang sempat dibawa kabur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat mengantuk seorang pengendara motor mengalami kecelakaan di Depok, Jawa Barat. Korban meninggal dunia di lokasi karena luka parah di bagian kepala. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat kecelakaan di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Menurut saksi mata, korban mengendarai sepeda motornya dari arah Bogor menuju Jakarta. Korban meninggal dunia di lokasi dengan luka parah di bagian kepala. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun diduga korban mengantuk dan bersenggolan dengan sebuah. Kalau tiba-tiba terdengar suara seperti terseret sama benturan kencang gitu Pak. Ya, saya berdua rekan saya lari ke depan. Yang lebih melihat itu rekan saya, dia bilang, "Pak, tabrakan, meninggal." Saya langsung kondisi lalu lintas aja Pak, nggak ada terlalu lain. Soalnya kan di situ jam-jam segitu tuh kondisi padat. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, sementara sepeda motor korban dibawa ke unit laka Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan maut antara minibus dengan kereta api Probowangi. Sementara 4 saksi telah diperiksa dalam kejadian kecelakaan maut tersebut. Ditlantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus dengan kereta api Probowangi di Desa Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur. Selain memeriksa 4 saksi dalam kecelakaan maut, polisi juga memeriksa rambu-rambu di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ini. Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan juga akan melakukan rapat koordinasi lanjutan untuk bagaimana mengatasi perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu yang ada khususnya di Kabupaten Lumajang supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti saat ini. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemkab Lumajang untuk segera memasang palang pintu dan memperbaiki rambu-rambu yang rusak. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia menyesalkan dan turut berduka atas insiden kecelakaan maut yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. PT Kereta Api Indonesia turut berduka cita dan menyesalkan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Elf dengan kereta api Probowangi dengan nomor perjalanan 266. Relasi dari Ketapang menuju Surabaya Gubeng di perlintasan tanpa palang pintu di kilometer 138 petak jalan antara stasiun Randu Agung dengan stasiun Kelakah. Sebelumnya, kecelakaan terjadi saat KA Probowangi melaju dari arah timur ke arah barat. Pada saat bersamaan, minibus melewati lintasan kereta api tanpa palang pintu. Benturan pun tak terhindarkan. 11 orang meninggal dunia, sementara 4 orang luka berat dirawat di RSUD Hartoyo, Lumajang. Tim Liputan Ayus melaporkan. Kita menuju Jawa Timur, pemirsa. 2 jenazah warga Putat, Surabaya yang menjadi korban kecelakaan kereta api melawan minibus di Lumajang telah dimakamkan kemarin. Kedua jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama.
Keluarga dan kerabat mengiringi jenazah Titik Ristianti ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum kawasan Jarak Putat, Jaya, Surabaya. Sementara jenazah Soekarnoto diberangkatkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriati, karena korban merupakan sopir ambulan dinas sosial, namun bukan termasuk pegawai aparatur sipil negara atau masih berstatus outsourcing yang sudah bekerja selama 10 tahun di Dinsos Surabaya. Kedua jenazah korban dimakamkan di tempat yang sama. Pihak keluarga pun berusaha ikhlas atas kepergian kedua korban. Betul bahwa Pak Soekarnoto adalah salah satu korban yang meninggal dunia pada kecelakaan kemarin di Lumajang. Beliau memang sehari-hari sebagai salah satu driver ambulan yang ada di Dinas Sosial. Hari ini ada 11, nah hari ini tadi sudah ada diberangkatkan, kalau kebetulan ini di Sawahan, jadi ada 5, insya Allah ini sudah sudah mulai dimakamkan sesuai dengan keinginan keluarga, seperti itu. Dan nanti pemerintah Kota Surabaya akan melakukan outreach lebih dalam terkait dengan keluarga dari masing-masing korban yang meninggal dunia. Sebelumnya, 2 korban kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan mikrobus di Lumajang, Jawa Timur menewaskan 11 orang dan sebagian besar warga Surabaya yang hendak berangkat reuni ke Banyuwangi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan seorang mahasiswi berusia 19 tahun sebagai tersangka kasus penipuan penjualan tiket Coldplay. Ya, tak tanggung-tanggung pemirsa, total kerugian yang dialami oleh 5 orang reseller sebanyak 2.261 tiket atau sebesar 5,1 miliar rupiah. Kesuksesan dan kemeriahan konser Coldplay beberapa waktu lalu di Jakarta masih menyimpan luka, terutama bagi para korban penipuan tiket Coldplay. Terkait kejadian tersebut, polisi telah berhasil menangkap pelaku penipuan. Tersangka adalah seorang wanita muda berinisial GDA. Tersangka dihadirkan dalam gelaran perkara oleh aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Senin siang. Tersangka masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, modus yang dilakukan tersangka yakni mengiming-imingi para preseller untuk memudahkan mendapat tiket konser Coldplay. Setelah uang dan barter barang dengan barang-barang mewah telah dilakukan para korban, tersangka tak juga memberikan tiket yang dijanjikan hingga konser berlangsung. Tak tanggung-tanggung, tersangka berhasil menipu sebanyak 2.261 tiket dengan total rupiah sebesar 5,1 miliar. Total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Tersangka pun mengakui kesalahannya dan siap menjalani proses hukum dengan jerat pidana penjara. Saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang mewah milik korban seperti tas, sepatu, dan sendal dengan merek ternama. Dari Jakarta Pusat, Traniston Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang bayi baru lahir di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, meninggal dunia tidak lama setelah dilahirkan di sebuah klinik. Polisi masih menyelidiki dugaan adanya malpraktik pada kasus ini. Media sosial dihebohkan dengan meninggalnya bayi prematur usai dijadikan model konten oleh salah satu klinik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan berat 1,7 kg, bayi tersebut seharusnya berada di inkubator.
Pengetahuan keluarga malah dijadikan model untuk newborn fotografi oleh sebuah klinik di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya yang membantu proses kelahiran sang bayi. Nadia, kakak dari orang tua korban yang kesal, langsung mendatangi klinik dan meminta penjelasan kepada pihak klinik. Pihak keluarga mengaku mendapatkan pelayanan buruk hingga bayi meninggal dunia. Menurut Nadia, adik iparnya melahirkan anak pertamanya di klinik tersebut pada Senin malam karena prematur. Sang bayi pun dimasukkan ke dalam inkubator. Keesokan harinya keluarga heran karena pihak klinik mempersilahkan ibu dan bayinya pulang. Meski merasa heran dan khawatir, pihak keluarga akhirnya membawa pulang ibu dan bayinya dan membayar biaya persalinan sebesar 1 juta rupiah. Malam harinya tiba-tiba kondisi bayi memburuk. Orang tua korban pun segera membawanya ke klinik, namun sang bayi sudah meninggal dunia. Itu keluarga, kenapa prosedurnya seperti ini? Kenapa pelayanan di klinik ke Alifa itu seperti ini gitu? Saya kan keluarga awam, Pak, nggak tahu harus kemana, harus ke siapa, harus gimana. Sementara bidan-bidan di situ sama sekali nggak ngasih pelayanan, nggak ngasih edukasi, dan memberitahu harus gimana ini, harus dikasih ASI kah, harus di sinar, diangetin atau apa. Sama sekali kita kan nggak tahu, Pak, awam. Sementara si bidan ngasih tahunya juga kita kan bukannya kita cerewet atau apa ya, Pak, kan kita awam nggak tahu, harusnya ngasih tahu ya begini gitu. Ini kan lewat media sosialnya, pihak keluarga mengeluhkan mengenai buruknya pelayanan di klinik hingga sang bayi meninggal dunia. Sementara itu, polisi yang menerima laporan kini masih menyelidiki dugaan adanya malpraktik di balik meninggalnya bayi ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Badung, Bali dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan kekerasan oleh siswanya. Aksi tersebut terekam kamera siswa dan viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral beredar di media sosial. 2 orang guru yang mengenakan seragam olahraga di Badung, Bali berupaya memotong rambut siswa di luar ruang belajar. Karena enggan dipotong rambutnya, salah satu murid terus berupaya menghindar. Entah karena kehilangan kesabaran, guru tersebut memegang kepala korban, dan inilah yang diduga mengandung unsur kekerasan. Saat dikonfirmasi, Kepala SMP Negeri 2 Kuta Badung, Bali, Imade Sujana, membenarkan video viral yang beredar di media sosial terjadi di sekolahnya dan direkam oleh salah seorang siswa. Guru juga telah melakukan upaya persuasif melalui komunikasi dengan orang tua siswa bersangkutan agar mencukur rambut sesuai aturan sekolah. Namun sayangnya hal ini justru berbuntut panjang hingga terjadi laporan kepada pihak polisi. Teman itu sudah ada prosesnya bahwa betul itu ada penetapan peraturan sekolah itu di bulan September, pertengahan bulan September. Tetapi sampai bulan Oktober mungkin yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan tidak menyelesaikan tahapan-tahapan tentang istilahnya ya untuk melakukan perubahan ya. Pasca dilaporkan pada 18 November 2023 lalu, kasus ini kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah murid sekolah dasar negeri di Purwasari, Karawang menjadi korban pencabulan oleh gurunya sendiri. Dan ironisnya, pelaku melakukan aksinya secara terang-terangan di hadapan murid lain saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tersangka berinisial SP langsung diringkus petugas Satreskrim Polres Karawang setelah petugas mendapatkan pengaduan dari salah satu keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diketahui telah melakukan aksi bejatnya sejak Agustus tahun lalu. Tersangka mengiming-imingi para korban dengan nilai bagus jika menuruti kemauannya. Hingga saat ini jumlah korban terdata sebanyak 5 siswa. Menurut petugas, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Nah, ini pelaku sendiri sebenarnya melaksanakan aksinya itu di dalam ruangan kelas yang disaksikan oleh murid yang lain. Jadi bukan di dalam tempat yang sepi, namun pelaku sendiri itu melaksanakan aksinya pada saat siang hari dalam keadaan kelas
siswanya banyak, nah pelaku juga melaksanakan aksi pada saat itu. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya baju para korban, handphone milik korban, dan juga handphone milik pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 28 bayi prematur yang dievakuasi dari Rumah Sakit Al-Shifa tiba di Mesir. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkap sesaat lagi.